Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Wulandari, NIM T2018-40886. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam perubahan energi. Yang pertama, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya dinamo sepeda dan kincir angin. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, menggosok-gosokkan kedua telapak tangan. Yang ketiga, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, ketika bertepuk tangan, maka akan menimbulkan suara. Dan gesekan senar gitar. Yang keempat, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, penggunaan batu bara dalam kereta uap. Yang kelima, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya, penggunaan diesel dan penggunaan aki. Yang keenam, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya, pemanfaatan teknologi panel surya. Yang ketujuh, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya, pemanfaatan cahaya matahari menjadi proses fotosintesis. Yang kedelapan, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, setrika listrik, solder listrik, dan rice cooker. Yang kesembilan, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya, radio, bel sekolah, dan lain-lainnya. Perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya, pengisian aki. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya, bola lampu, layar televisi, dan layar monitor komputer. Yang terakhir, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, kipas angin, mixer, pompa air, dan lain sebagainya. Yang F, kandungan ayat Al-Quran. Yang pertama, surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dan kosakatanya, ma'syarah golongan, istata'tum kamu sekalian mampu, tanfudu kamu sekalian menembus, aqtari penjuru, bisultani dengan kekuatan. Fanfudhu maka lintasilah, tembuslah ke penjuru langit dan bumi, dan lepaskan dirimu. Dikatakan tembusnya sesuatu dari sesuatu yang lain ketika sesuatu itu dilepaskan, seperti melepaskan anak panah. La tanfudhu illa bisultan. Dan kamu tidak mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Mereka tidak mampu untuk menembusnya kecuali dengan kekuatan, dan mereka tidak kuasa. Allah memerintahkan kepada golongan jin dan manusia untuk menembus atau melintasi ke penjuru langit dan bumi. Artinya, perintah Allah ini hanya sekedar tantangan Allah untuk menguji dan melemahkan jin dan manusia. Jika mereka kuasa untuk keluar penjuru langit dan bumi dan semacamnya, itu hanya ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pun tidak mampu menembus atau melintasi kecuali dengan kekuatan, dan mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menembus atau melintasi ke penjuru langit dan bumi, dan juga mereka tidak kuasa. Dan
Yang dimaksud sultani di sini adalah zat yang mempunyai kekuatan dan menguasai untuk memerintah. Ayat di atas, pada masa 14 abad yang silam, setelah memberikan isyarat secara ilmiah kepada bangsa jin dan manusia bahwasanya mereka telah dipersilahkan oleh Allah untuk menjelajahi dan di angkasa luar asalkan saja mereka punya kemampuan dan kekuatan. Kekuatan yang dimaksud di sini sebagaimana ditafsirkan para ulama adalah ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Dan hal ini telah dibuktikan di era modern sekarang ini dengan ditemukannya alat transportasi yang mampu menembus angkasa luar. Bangsa-bangsa yang telah mencapai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah berulang kali melakukan pendaratan di bulan dan dapat kembali lagi ke bumi. Isi kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 ini sangat cocok untuk dipelajari karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan juga manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan juga manusia dapat menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak atau belum terungkap gitu. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Akal harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan, barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat maka harus dengan ilmu. Nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Nah, jadi kesimpulannya di sini orang kalau ingin sukses dunia akhirat harus mempelajari ilmu, harus mengetahui ilmu pengetahuan gitu. Ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Dalam hal ini, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan menegaskan, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat, yaitu kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, dan kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Ungkapan Imam Syafi'i di atas penting diketahui oleh orang-orang yang sedang asyik menuntut ilmu. Seperti sekarang, seperti saya ini. Nah, itu harus penting untuk mengetahui yang Imam Syafi'i tadi katakan. Cara ini perlu dilakukan agar berhasil, perlu adanya semangat juang. Harus dekat, akrab dan hormat kepada guru agar ilmunya berkah. Mencari ilmu juga perlu waktu yang lama, tidak sedikit lah. Jadi intinya mencari ilmu itu cukup lama waktunya, tidak hanya dengan tidak sesingkat apa yang kita bayangkan gitu aja.
Sekian, terima kasih. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.